Oke, kita mulai saja. Nggak apa-apa kalau posisinya tidak dibuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan mulai kuliah kita pagi ini dengan men-share satu tugas yang sudah masuk. Ada punya Anwina. Ya. Ini ada akun, sebentar saya matiin dulu. Ya, mungkin sudah nampak ya, sudah kelihatan ya. Jadi sebagai pembuka saja dulu, ada tugas manajemen retail dari Anwina Firmani. Ini nomor NIM-nya ini masih belum nomor NIM yang benar ya. Kok 205000432 nanti diperbaiki dulu. Kemudian isi dari tugasnya, nama toko retailnya Indomaret, alamat toko Jalan Perjuangan Majasem, Karya Mulia. Tingkat keramaian cukup ramai. Nah, sebenarnya yang saya maksud itu dalam tugas ini adalah retail tradisional gitu ya, bukan retail modern. Kalau Indomaret ini kan kita tahu dia sebagai retail modern. Ya, jelas dia bagus begitu ya. Yang saya harapkan itu retail tradisional. Jadi artinya untuk tugas Anwina ini kurang memenuhi permintaan saya. Nah, kemudian di sini ada punya Agung, Mr. Agung Prayoga. Kelihatan nggak? Muncul belum? Nah, Agung Prayoga, Pasar Jaga Satru. Kemudian ada Hotel Intan, ada toko serba 35.000, ada Superindo, ada toko Planet Ban. Ini kenapa malah merinci menyampaikan tentang daftar retail gitu ya, Agung. Kurang sesuai juga. Jadi yang saya minta itu kan dari tugas itu retail di sekitar Anda, pilih salah satu, kemudian dianalisis gitu. Ya. Yang lain nanti saya koreksi. Sekarang kita masuk ke lanjutan dari perkuliahan kita saja supaya tidak buang-buang waktu. Tapi yang jelas dari tugas itu saya berharap nanti kita bisa lebih baik. Artinya bisa menerapkan begitu ya perkuliahan kita di manajemen retail ini. Ya, kita lanjutkan saja hari ini perkuliahan kita tentang perencanaan manajemen retail. Sebenarnya materi-materi kita hampir sama di minggu-minggu awal ini, belum ada yang sifatnya teknis. Kita biar brainstorming dulu, biar kita ada pengertian yang sama dulu gitu ya tentang manajemen retail, karena
ternyata setelah dilihat tugas seperti itu malah yang masuk daftar rincian. Jadi pemahaman kita masih belum sama ya. Ya oke. Jadi perencanaan manajemen retail. Kita pahami kembali tentang ruang lingkup retail, gitu ya. Ada retail, ada bisnis retail, kemudian ada manajemen retail. Ya. Oke. Ya. Retail ya. Berasal dari bahasa Prancis retailer yang berarti memecah atau memotong sesuatu. Nah, intinya saja sudah memecah atau memotong sesuatu gitu. Ini retail ya. Setelah retail kita kenal bisnis retail. Nah, bisnis retail ini semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan bisnis. Nah, jadi bisnis retail itu pengusahanya itu menjual secara langsung kepada konsumen akhir, bukan kepada penjualan ke pasar lain atau ke bisnis lain gitu ya. Sedangkan manajemen retail ini merupakan upaya yang dilakukan dalam mengelola bisnis retail tadi. Ya, ruang lingkup ini saya rasa cukup membantu kita, membuat kita menjadi jelas. Ada retail, ada bisnis retail, dan manajemen retail. Tentu saja masing-masing mempunyai arti yang jelas berbeda-beda ya. Terakhir tentang manajemen retail yang akan kita pelajari berarti upaya yang dilakukan dalam mengelola bisnis retail. Ya. Upaya yang dilakukan dalam mengelola bisnis retail. Ya. Ada dua teman kita yang mau masuk, saya masukkan dulu. Kita lanjutkan. Kita ini juga sudah pernah bahas jalur distribusi barang dagang dalam retail. Ya. Ada perusahaan, kemudian ada pedagang besar, ada peretail dan konsumen akhir. Nah, tadi ada salah satu tugas kalian yang menyampaikan tentang Indomaret. Ya, ini bisnis retail modern, gitu ya. Indomaret kita kenal, kemudian ada Alfamaret, ya Alfamart gitu ya. Kalau Indomaret memang itu namanya Indomaret gitu ya. Kalau Alfa itu Alfamart. Ya. Nah, Indomaret itu berarti ada di sini, gitu ya. Tetapi Indomaret itu juga membuat suatu apa namanya ya? Jadi dia juga sebagai atau berperan sebagai pedagang besar untuk menyampaikan ke retail-retailnya. Di daerah Cirebon itu terutama di daerah Plumbon ya, itu ada pusatnya Indomaret dan Alfamart, di situ berdekatan. Ya, dia itu bisa berhubungan langsung dengan perusahaan, gitu. Berhubungan langsung dengan perusahaan, berhubungan langsungnya bagaimana? Nah, berhubungan langsung dengan perusahaan ini, perusahaan gede, misalkan ya Indofood Group, Garuda Food Group, dan seterusnya. Dia berusaha berhubungan langsung sehingga mendapatkan barang yang murah. Barang yang murah dia bisa dapatkan, tapi ketika di retail ini bisa dijual dengan harga yang tinggi, makanya margin keuntungannya besar, akhirnya ke konsumen akhir. Nah, selanjutnya paradigma retail
paradigma retail ini yang saya jadikan menjadi tugas kemarin sebenarnya sih. Retail itu sebenarnya bukan hanya dua hal ini ya sekarang yang terjadi ya. Sekarang ya saat ini ya. Retail tradisional, retail modern. Retail tradisional di sekitar kita yang saya sampaikan itu bahwa tetangga Anda buka toko, buka warung lah, katakanlah begitu. Ya. Nah, buka warung itu dia juga sama seperti itu. Hanya dia masuk di sini ya, retail tradisional, gitu ya, retail tradisional. Nah, tapi yang tadi Indomaret dan sebagainya itu adalah retail modern. Kita lihat lebih jauh dulu, apa sih ciri pengelolaan retail tradisional ya. Retail tradisional. Bisnis retail yang dikelola dengan cara-cara yang lebih menekankan pada hal yang bisa disiapkan oleh pengusaha, tetapi kurang berfokus pada bagaimana menekan pada hal tertentu. Ya, ini awal ya, tradisional atau konvensional. Yang pertama, kurang memilih lokasi. Kenapa kurang memilih lokasi? Ya, yang penting kan buka toko di rumah saja gitu. Nggak perlu kemudian kita cari, itu jarang. Tapi kalau yang niat benar, dia akan memperhatikan masalah lokasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan potensi. Nah, ini juga waktu itu juga sudah pernah kita bahas. Maksudnya dari tugas kemarin ya, hubungkan dengan ini. Apakah benar gitu retail di sekitar kita yang di samping rumah Anda atau di depan rumah Anda atau hanya sekedar 100 meter dari rumah Anda ada toko itu, yang pertama terpenuhi nih, kurang memilih lokasi. Anda buat tabelnya bahwa ciri pengelolaan retail tradisional yang pertama kurang memilih lokasi. Anda nanti kasih tanda betul atau kasih checklist ya, retail di sebelah saya kurang memilih lokasi. Lokasinya apa adanya. Kemudian tidak memperhitungkan potensi. Artinya apa sih tidak memperhitungkan potensi ya? Potensi itu bahwa sesuatu yang nanti akan kita raih gitu ya. Kita kalau buka di sini ya untungnya hanya sekian atau pasarnya hanya sedikit gitu ya. Tapi kalau coba pindah ke sebelah pom bensin sana, itu pasarnya menjadi lebih terbuka, lebih banyak gitu. Nah, yang seperti itu secara potensi keuntungan tidak pernah diperhatikan. Nah, kemudian list yang ketiga, jenis barang dagang yang tidak terarah. Kenapa kok tidak terarah? Anda lihat barangkali, oh iya, tapi memang kebutuhan sehari-hari di sekitar situ barangkali ya, ada sapu, sapu lidi, sapu apa yang sekarang, kemudian ada rokok jelas, ada gula, ada kerupuk, ada ya macam-macam sendal gitu ya. Dan itu tidak terarah. Maksudnya terarah itu bagaimana sih? Ya terarah itu memang bukan hanya sekedar ada, tetapi sesuai kebutuhan daerah situ. Ya. Sesuai kebutuhan daerah yang sedang kita buatkan atau kita lakukan atau kita buka retailnya itu. Ya. Kemudian yang keempat, tidak ada seleksi merek. Merek apa saja boleh, tapi cenderung begini, kalau yang ini sudah mulai terarah itu karena petugas dari perusahaan. Kadang kan toko seperti ini didatangi sales ya, didatangi sales dari perusahaan, misalkan dari Garuda Food atau dari Indofood gitu ya, mereka datang. Nah, secara otomatis mereka itu memberikan
Pak, untuk di toko sini, misalkan kalau wafer gitu, Tenggo barangkali nggak masuk situ, atau kalaupun masuk yang kecil-kecil saja gitu ya. Untuk yang besar-besar itu adanya di Indomaret. Di sini sih yang laku yang itu atau merek-merek yang di bawahnya begitu. Gitu ya, tidak ada seleksi merek. Tapi seleksi itu bisa jadi dilakukan oleh sales dari suatu perusahaan. Kurang memperhatikan pemasok. Nah, itu tadi ya. Pokoknya yang datang ke sana, sales apapun diterima. Nah, kadang kan meskipun toko kecil didatangi itu, ada yang pakai motor, ada yang pakai motor roda 3, ada juga ada yang pakai mobil. Bola plastik juga dijual di situ, padahal sebenarnya juga ya mending lah gitu ya untuk anak-anak yang suka iseng main-main bola di jalanan gitu, yang penting bisa gitu. Ya, kurang memperhatikan pemasok. Yang penting yang datang di situ harganya cocok, gampang cara transaksinya ya mereka lakukan. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan secara sederhana, ya jelas. Catatan penjualan itu yang ada yang sama sekali nggak pernah dicatat. Mungkin yang agak dicatat barangkali ketika barang masuk itu kemudian dicatat, dia punya buku. Tapi ketika keluar mau nyatet lagi, nah yang ini karena dilakukan sendiri, ada orang beli, udahlah kasih uangnya masuk kemana gitu ya, barangkali ada kotak, ada sorokan gitu di meja yang dia tempat untuk melayani, ya bisa jadi di situ. Tapi suatu saat bayarnya di luar gitu ya, masuk kantong saja, nanti nggak masuk ke situ, itu bisa terjadi ya. Yang ketujuh, arus kas tidak terencana. Apa sih arus kas? Arus kas ini adalah keluar masuknya uang tunai. Maksudnya ya, arus kas masuk itu berasal dari penjualan yang dilakukan. Tapi arus kas keluar ketika kita membeli barang dagangan itu gitu ya. Ada sales datang bawa barang, kemudian kita bayar, ya kita bayar, itu arus kas keluar. Tapi ketika ada orang datang kemudian melakukan transaksi, beli sesuatu di toko itu, nah itu arus kas masuk. Tidak terencana, kenapa tidak terencana? Memang harus direncanakan, iya harus direncanakan. Terutama memang ya untuk arus kas keluar gitu ya, yang lebih mudah, lebih kelihatan untuk atau lebih bisa direncanakan. Bagaimana? Ya kita akan belanja kapan, kita akan membayar kepada perusahaan kapan, kepada sales itu kapan, itu bisa ada catatannya, ada rencananya, sehingga istilahnya tidak ya serobot sana serobot sini begitu ya. Kemudian tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Ya, ini pernyataan yang mungkin bisa jadi keliru. Untuk retail-retail tertentu, dia sudah memperhatikan, atau toko-toko tradisional tertentu sudah memperhatikan juga. Maksudnya gini, kerupuk ini laku loh ya. Meskipun hanya kerupuk, lakunya keras. Artinya permintaan terhadap kerupuk itu tinggi. Makanya kemudian persediaan terhadap kerupuk tinggi. Tapi itu sapu lidi lakunya sebulan sekali juga belum tentu. Makanya hanya asal ada saja. Atau bola plastik. Dari bola plastik saja yang laku itu yang seperti ini, yang besarnya tertentu gitu ya. Makanya yang dia sediakan itu yang kecil-kecil nggak laku. Ya, ada begitu ya, evaluasi terhadap keuntungan per produk, tapi tidak secara keseluruhan. Dan pengembangan bisnis tidak terencana, yang penting jalan. Kalau ini di toko-toko tradisional yang penting jalan.
gitu ya. Nah, maksud saya tugas Anda kemarin dihubungkan dengan list ini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9 ini Anda buat tabel, kemudian tinggal dikasih keterangan dari tiap-tiap tabelnya. Kurang memilih lokasi, benar bahwa toko ini yang penting ada, tidak memperhitungkan potensi dan seterusnya seperti itu ya. Ya, nanti saya periksa lagi. Sedangkan kalau yang retail modern kan kita tahu ini juga lokasi yang strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail, ya. Bahwa lokasi bisnis retail itu harus strategis. Strategisnya itu bagaimana? Tentu saja setiap bisnis memahami tentang strategis, lokasi yang strategis itu berbeda-beda. Ya, kalau retail butuh orang banyak, butuh traffic people namanya ya. Traffic people itu adalah lalu lalangnya orang. Nah, tempat yang memiliki lalu lalangnya orang banyak, rame begitu ya. Nah, itu merupakan lokasi yang strategis. Ya, ini kebanyakan pengertian seperti itu tentang lokasi yang strategis yang seperti apa. Tetapi juga ada yang memperhatikan masalah kenyamanan. Ini di sini parkirnya enak, di tempat yang mudah untuk berhenti, gitu ya. Bukan daerah yang ramai, tetapi kendaraannya di situ selalu kenceng-kenceng, jadi tanggung ya. Aduh, udah kelewat. Oke, yang kedua tentang prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Nah, seperti Indomaret, Alfamart itu, kalau kita mau buka di suatu daerah, kita akan mengajukan dulu, mau Anda dirikan di mana nantinya. Nanti akan disurvei oleh mereka. Saya punya lokasi di daerah Majasem, gitu ya. Di daerah Majasem. Kemudian di sana sudah ada yang titik-titik Indomaret, Alfamart yang ada itu sini. Paling tidak 2 kilometer dari itu baru boleh, misalkan gitu. Nah, ini prediksi cermat terhadap potensi pembeli akan mereka ukur gitu. Yang ketiga, pengelolaan jenis barang dagang yang terarah. Ya, kebutuhan dari para konsumen yang ada di sana seperti apa, gitu ya. Ini yang nanti yang akan ini mereka melakukan dengan cermat, gitu ya. Barang dagangan itu betul-betul terarah, tidak asal yang penting ada begitu ya. Kemudian seleksi merek yang sangat ketat. Kenapa seleksi merek yang sangat ketat dilakukan? Karena hubungannya dengan kita itu ada di daerah mana sih, gitu ya? Di daerah mana? Jadi ada produk-produk atau merek-merek tertentu yang asing bagi daerah itu, atau yang tidak pas. Mungkin daerah kita bukan daerahnya mungkin daerah yang biasa begitu ya, perkampungan gitu ya. Jadi antara perumahan biasa, perkampungan biasa dengan perumahan yang ada namanya gitu ya, misalkan Perumnas ya, itu akan sangat berbeda begitu ya. Orang-orang yang tinggal di sana. Makanya kemudian merek yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk. Ya, mungkin ini juga kadang berbagi ya, seleksi merek itu mereka berbagi dengan peritel tradisional tadi ya. Peritel tradisional cenderung ngambil merek yang di bawah. Ada semacam wafer-waferan begitu banyak, begitu ya. Tetapi di Indomaret, Alfamart ini wafer-wafer yang mempunyai merek yang kuat.
Tetapi di retail tradisional malah merek yang nggak tahu, kita ini mereknya belum pernah tahu gitu ya, ada di situ. Nah inilah kadang berbagi kepada itu. Kemudian yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Pemasok itu ada di tingkat pusat. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemasok itu ada di Indomaret atau Alfamart yang di sana. Plumbon kalau di kita gitu ya, di daerah Cirebon ini. Nah, di sana seleksi ketat itu artinya betul-betul diseleksi tentang kualitasnya, kemudian dia berani memberikan harga yang berapa begitu ya. Indomaret, Alfamart itu juga dia menjual ada air mereknya mereka, atau ada beras dengan merek mereka. Nah, itu dari mana? Apakah dari petani, dari koperasi, bisa jadi. Hanya kemudian kemasannya yang dia buat sendiri. Nah, itu karena memang masalah seleksi ini. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan lengkap. Nah, ini jelas. Selain kalau ada barang masuk tercatat, kemudian semua pengeluaran juga tercatat. Dan yang jelas pencatatannya itu bukan hanya secara, bukan tradisional lagi begitu ya, pastinya sih sudah secara menggunakan sistem terkomputerisasi. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Nah, keuntungan per produk menjadi hal yang sangat penting karena akan mengetahui produk mana yang jumlahnya akan ditambah, dipertahankan, atau tidak perlu lagi. Gitu ya, oh ini nggak ada ini tingkat perputarannya itu lambat, kita kurangi saja, yang penting ada. Atau bahkan mungkin ini daerah sini memang nggak cocok, ya nggak usah dijual. Nomor 8, arus kas terencana. Kalau tadi arus kas tidak terencana itu karena yang masuk dan yang keluar itu tidak diprediksi, kalau di sini betul-betul direncanakan. Kemudian yang ke-9, pengembangan bisnis terencana. Pengembangan bisnis terencana itu penambahan outlet, perluasan, dan seterusnya itu mereka sangat perhatikan. Ya, oke, selanjutnya ini pernah kita bahas, ya, fungsinya menyediakan berbagai produk dan jasa, memecah, gitu ya. Kemudian perusahaan itu menyimpan persediaan, ya. Retail juga berfungsi menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini, pelanggan akan diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan barang atau jasa yang disimpan di retail. Ya. 2 minggu yang lalu saya sampaikan ini. Setiap rumah tangga tidak perlu menyimpan barang dalam jumlah banyak, karena ada keyakinan di Indomaret, Alfamart itu selalu ada, kapanpun. Kecuali kalau rumah tangga yang mencari harga yang murah, gitu ya, kan ada, gitu ya. Saya sendiri juga melakukan, daripada kita bolak-balik, ya keluar masuk Indomaret mahal, ya sedikit menyimpan barang, ya nggak apa-apa begitu ya, karena harganya murah. Penghasil jasa dengan adanya retail, konsumen akan mendapatkan kemudahan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan produsen dan dapat mengantar produk hingga dekat ke tempat konsumen. Nah, itu jasa mereka. Meningkatkan nilai produk dan jasa. Nah, ini yang lebih jelas lagi ya. Dalam aktivitas pelanggan yang memerlukan berbagai barang dan tidak semua barang dijual dengan keadaan lengkap, maka pembelian ke retail akan menambah nilai barang tersebut terhadap kebutuhan konsumen. Ya,
Oke ya, apa ciri-ciri dasar retail? Ciri-ciri data dasar retail di sini adalah mengelompokkan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan konsumen. Ya, jadi retail itu harus paham betul tentang apa sih yang memuaskan konsumen itu, memberikan kemudahan bagi konsumen. Ya, makanya yang seperti itu dikelompokkan. Kemudian mengelompokkan juga berdasarkan sarana atau media yang digunakan dan mengelompokkan berdasarkan kepemilikan. Ciri-ciri yang pertama memang pengelompokan berdasarkan unsur yang digunakan untuk memuaskan konsumen itu, orang itu senang kalau tempatnya bersih, luas, terang, ya. Kemudian juga sirkulasi udaranya bagus, adem, gitu ya. Kan itu salah satu ya yang kelihatan unsur-unsur yang memuaskan konsumen. Selain itu mungkin harga yang tertera jelas, ada kepastian harga, tidak perlu ada tawar-menawar gitu ya. Kadang orang sudah di retail juga ada yang berusaha untuk menawar, tapi kan sekarang sudah berkurang orang yang seperti itu. Ya, mengelompokkan berdasarkan sarana atau media yang digunakan ini tentang alat-alat yang digunakan, alat bayarnya, dan seterusnya. Mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, ya artinya ini terutama hubungannya dengan pemilik retail. Ya. Karakteristik dasar retail, ya, ada pengelompokan berdasarkan unsur yang digunakan retail untuk memuaskan konsumen tadi ya. Kemudian berdasarkan sarana, kemudian pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Nah ini yang kepemilikan. Pendirian toko tunggal atau mandiri, kemudian seperti supermarket, departemen store, atau grosir. Ya. Kalau pengelompokan berdasarkan sarana, penjualan melalui toko, penjualan tidak melalui toko. Ini 2 minggu yang lalu ya juga sudah pernah kita bahas. Ya, ini jenis barang, perbedaan banyak dan banyak barang yang dijual, tingkat pelayanan, harga barang. Nah, ini pengelompokan yang di luar yang saya maksudkan tadi. Selanjutnya, bagaimana kemudian usaha retail ini peluangnya di Indonesia. Ini bicara tentang sejarah saja ya. Sebelum tahun 1960-an era perkembangan retail tradisional. Kemudian 60-an retail modern department store, tapi hanya ada di daerah di pusat di Jakarta. Tahun 70 sampai 80, ya, perkembangan retail modern dengan format supermarket, Matahari, Hero, Ramayana. 90 sampai tahun 2010 gitu ya. Pertumbuhan retail kelas atas seperti Metro, Alfa, kemudian era perkembangan hypermarket, e-retailing. Ya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan retail, yang jelas yang pertama peningkatan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk, kemudian perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Ya, ada faktor ekonomi, demografi, dan sosial budaya ini yang mempengaruhi ya. Faktor ekonomi, pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Apa sih pendapatan per kapita? Jadi pendapatan yang dilakukan atau pendapatan yang dimiliki oleh setiap penduduk itu pendapatan per kapita ya. Jadi itu hanya sekedar hitung-hitungan saja. Kenapa hanya sekedar hitung-hitungan saja? Karena
pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia. Pendapatan nasional itu apa? Ya ini jumlah seluruh aktivitas bisnis atau produksi, katakanlah begitu ya. Misalkan jumlah penduduk Indonesia itu ada 1 juta jiwa. Kemudian jumlah produksi pendapatan nasionalnya itu ada 1 miliar barangkali. Nah, 1 miliar dibagi 1 juta itu adalah pendapatan per kapita. Nah, kita maksudkan di Indonesia sekarang jumlah penduduk kita ada udah lebih dari 200 juta begitu ya. Pendapatannya ada berapa? Nah, kita termasuk sudah melalui tahap sebagai negara berkembang, sudah masuk ke di atasnya lagi karena salah satu ukuran adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sudah lebih baik. Ya, artinya pendapatan per kapita penduduk Indonesia lebih baik, maka mempengaruhi perkembangan retail. Peningkatan jumlah penduduk juga begitu, dan sosial, gaya hidup, kebiasaan. Orang lebih suka berbelanja daripada berinvestasi. Selanjutnya, peluang yang dapat diwujudkan dalam pengembangan bisnis retail. Ada peluang-peluang manajemen, kemudian peluang kewirausahaan, dan peluang-peluang terhadap pengembangan karir. Nah, peluang manajemen itu merekrut karyawan, meningkatkan modal, kemudian peluang manajemen karena dapat mempekerjakan berbagai orang. Kemudian peluang kewirausahaan jelas, peluang terhadap orang yang berkeinginan memulai usaha retail, dan peluang-peluang terhadap pengembangan karir. Ya, sebagai manajer toko, manajer produk, staf perusahaan itu menjadi terbuka juga. Ya, oke. Proses keputusan manajemen retail. Ya. Proses keputusan manajemen retail itu ini ada beberapa bagian. Yang pertama, memahami lingkungan bisnis retail. Ya. Siapa faktor lingkungan dalam bisnis retail ini? Ada lingkungan mikro di sini dimaksudkan adalah pesaing dan konsumen. Pertama ya, lingkungan bisnis retail, lingkungannya mikro, pesaing dan konsumen. Pesaing ini merupakan retail dengan format yang sama, kompetisi retail yang sama. Nah, kita lihat ya, antara Indomaret dan Alfamart itu berkompetisi tetapi bersama-sama. Bersaing dalam kebersamaan, karena mereka selalu ada di mana-mana berduaan. Sedangkan konsumen menyusun strategi yang efektif dengan memahami perilaku konsumen, seperti kebutuhan yang berubah, gaya hidup, dan bagaimana perilaku konsumen dalam berbelanja. Itu diamati gitu ya. Kita mau bisnis retail, memahami dulu tentang lingkungan ini. Kemudian 2, pengembangan strategi retail. Dengan cara apa? Pemasarannya, bagaimana strategi pemasaran, target pasar, keunggulan bersaing, dan bagaimana tahapan strategi pengembangan pemasaran retail. Kemudian aspek sumber daya manusia, ini SDM ya. Peranan penting dalam bisnis retail itu ya, SDM itu. Karena memanfaatkan keuntungan yang kompetitif dengan mengembangkan SDM. Bagaimana cara retail mengkoordinir aktivitas karyawan dan apa program manajemen SDM membangun komitmen kerjanya. Kita tahu gitu ya, setiap di perusahaan retail modern itu SDM-nya banyak. Mereka sebenarnya digaji berapa tuh? Atau ada kalian yang sudah pernah kerja di bisnis retail? Ya paling ya kalau di kita ya UMR gitu ya, UMR. Tapi tantangannya adalah bagaimana mengelola mereka.
Bagaimana kalau ada yang lembur, kalau ada yang 24 jam pembagiannya dan seterusnya. Ya. Aspek keuangannya itu tentang strategi direfleksikannya oleh retail dengan tujuan keuangan. Bagaimana strategi direfleksikan oleh retail dengan tujuan keuangan. Ada tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu apa? Ya, yang jelas setiap orang yang berusaha, mempunyai usaha, itu yang pertama keuntungan, yang kedua nilai perusahaan, begitu itu tujuan-tujuan keuangan. Nah, ini strateginya di retail bagaimana? Bagaimana retail dapat mengevaluasi kinerja keuangan? Bagaimana retail menggunakan alat-alat metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan bagaimana strategi keuntungan dapat digunakan. Yang susah di manajemen retail itu sebenarnya, atau seperti yang kita buka warung saja ya, yang kita terima itu sedikit demi sedikit begitu ya, untungnya itu tidak langsung besar, tetapi kan perputaran itu yang akan sangat membantu. Nah, bagaimana mencatat itu supaya itu betul-betul tercatat, nah ini yang paling penting. Aspek pemilihan lokasi, ya itu juga hal yang sangat penting tadi ya, tipe lokasi apa yang kurang diminati ya. Tipe lokasi yang dipilih tadi ya, traffic people gitu. Sistem informasinya juga begitu, dari bagaimana barang dagang dengan sistem informasi mengalir dari distributor, retail, konsumen ya. Kadang kalau programmer itu ada yang sombong. Jadi Pak, ini sudah saya buatkan program untuk toko, bahkan kita kehilangan satu permen pun akan ketahuan. Oh, mereka begitu ya, sampai begitu tingkat kesombongan programmer. Tapi sebenarnya kan semuanya tergantung dari manusianya juga. Sistemnya sudah ada, tapi yang melaksanakan tidak sesuai dengan SOP, ya akhirnya sistem itu sama saja tidak akan berjalan. Makanya sistem itu harus ada kesadaran untuk menjalankan, kemudian juga ada alat untuk pengendaliannya. Yang ketiga, manajemen barang dagang. Nah ini bagaimana merencanakan. Kita nanti ini akan coba manajemen barang dagang, kita coba lihat secara lebih mendalam gitu ya, manajemen barang dagang, supaya kita bisa paham betul ini retail itu, karena memang kita manajemen retail ya, dan yang kita urus itu ya salah satunya manajemen barang dagang ya. Proses pengorganisasian, kemudian bagaimana pengelolaan barang dagang, pengaturan objek dalam perencanaan, dan implikasi perencanaan ini nanti akan kita dalami lebih lanjut. Ya, kemudian tentang harga, tentang bauran komunikasi. Yang keempat tentang manajemen toko, ya aspek pengaturan tata letak. Ya. Ini ada semacam panduan begitu ya. Rancangan dalam toko, tata letak, teknik yang dipakai dalam mempresentasikan barang dagang. Ya. Kenapa rokok itu ditaruh di belakang kasir atau di dekat kasir? Itu. Kemudian kenapa sabun-sabun itu ada di belakang sana, begitu ya. Kenapa produk makanan menyatu dan terpisah dari itu ada hal yang menjadi aturan baku. Ya, oke, saya rasa begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya gitu hari ini. Jangan lupa absen ya. Di sini ada 17 yang hadir, jangan lupa absen. Silakan absen sampai pukul 10. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, ada diskusi, kita coba diskusikan di
di grup ya, kita masih jarang ini aktivitas di grup. Paling hanya absen sudah, tugas sudah, begitu ya. Tapi diskusi itu kita belum. Maka nanti mudah-mudahan bisa kita diskusikan, terutama mungkin perlu dipancing tentang tugas kemarin. Oke ya, harapan saya ini tugas kemarin akan saya buatkan ini dulu, akan saya buatkan satu sheet yang akan Anda isi berdasarkan temuan yang Anda peroleh di dekat Anda, supaya lebih jelas lagi. Ya oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Selamat pagi untuk semuanya, sehat, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.